Halo sahabat Quran Marum yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastor Yos Fernandes Wamatus dalam Renungan Harian Sabtu 3 Oktober 2020. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari kitab Ayub bab 42 ayat 1-3, dilanjutkan ayat 5-6, dilanjutkan ayat 12-17. Ayub berkata kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sabdamu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tak ku ketahui. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Maka Tuhan memberkati Ayub dalam kelanjutan hidupnya, lebih daripada dalam hidup yang dahulu. Ayub mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keran Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat wanita yang secantik anak-anak Ayub. Ayub mewariskan kepada mereka bagian milik pusaka, seperti kepada anak-anaknya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka Ayub meninggal dunia pada usia yang tua dan lanjut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 17-24. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ke-72 murid Yesus kembali dari peutusannya dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat, karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihat, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Quran Marum yang terkasih dan dikasihi Tuhan. Dewasa ini banyak orang yang suka untuk menunjukkan hal-hal baik yang telah mereka lakukan di media sosial. Dan memang harus kita akui bahwa ketika kita bisa melakukan sebuah kebaikan atau pekerjaan yang luar biasa, ada kecenderungan dan godaan bagi kita untuk menjadi sombong, untuk memamerkannya kepada orang lain. Para murid Yesus pun punya kecenderungan untuk berbangga dan memamerkan hal baik dan luar biasa yang sudah mereka perbuat. Dalam Injil kita mendengar mereka memamerkan apa yang sudah mereka perbuat pada Yesus.
Mereka begitu senang bahwanya mereka bisa menaklukkan setan-setan dalam nama Yesus. Mereka senang bisa membantu orang yang kerasukan roh-roh jahat. Mereka senang roh-roh jahat itu takluk kepada mereka dalam nama Yesus. Namun Yesus mengingatkan para murid agar jangan sampai para muridnya terlalu bahagia karena mereka telah menaklukkan setan-setan dalam nama Yesus. Yesus mengingatkan supaya mereka berbahagia bukan karena iblis atau setan itu takluk kepada mereka, tetapi pertama-tama berbahagialah karena hal baik yang telah diperbuat itu membuat nama mereka dicatat di dalam kerajaan surga. Pesan Yesus itu juga berlaku bagi kita. Kita tidak perlu memamerkan apalagi menyombongkan hal baik yang sudah kita perbuat. Berbahagialah bukan karena perbuatan baik dan hebat yang kita perbuat bagi sesama, tetapi berbahagialah bahwa karena perbuatan-perbuatan baik itu nama kita dicatat dalam kerajaan surga. Dan kelak kita boleh berbahagia bersama Bapa dan para kudus serta para malaikat dalam kerajaan surga. Salam Tuhan memberkati.